Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latihan rangkuman metode penelitian. Nama Julfadli Asyhari Hasibuan, NPM 19110395, dosen Nasran MKOM. Judul penelitian: Sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan handphone menggunakan metode Simple Additive Weighting. Bidang yang diteliti: sistem pendukung keputusan, metode penelitian, Simple Additive Weighting. Abstrak: seiring dengan perkembangan handphone di Indonesia, masyarakat dari berbagai profesi sangat bergantung pada handphone. Permasalahan muncul ketika perkembangan tersebut tidak diiringi dengan adanya sistem yang mendukung di dalam pemilihan handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria masing-masing pengguna. Sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan handphone menggunakan metode Simple Additive Weighting adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu calon pembeli handphone dalam memilih handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria. Pada sistem ini, pengguna akan memberi bobot pada kriteria utama, yaitu harga, brand, depresiasi, RAM, pengguna, kamera, layar, baterai, dan fitur. Pemberian bobot harus dengan total 100%. Berdasarkan bobot yang diberi, user mendapatkan hasil berupa 3 handphone yang direkomendasikan sistem. Tujuan skripsi ini adalah membangun sistem yang dapat membantu calon pembeli dalam memilih handphone berdasarkan kriteria yang diinginkan. Dalam sistem ini, metode Simple Additive Weighting digunakan sebagai dasar untuk menormalisasi bobot yang diinputkan, lalu dipakai untuk menentukan alternatif dengan nilai tertinggi sebagai handphone rekomendasi. Proses penentuan dalam sistem pendukung keputusan ini dilakukan dengan menggunakan data handphone yang ada pada koran, pulsa, dan brosur handphone. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan perhitungan manual. Proses pengujian yang dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan secara manual dan dengan menggunakan sistem menampilkan hasil yang sama. Selain menggunakan cara tersebut, pengujian juga dilakukan dengan kuesioner terhadap 20 responden yang memilih handphone yang diinginkan secara manual dengan brosur. Kemudian responden menggunakan sistem. Hasil keputusan yang diperoleh sistem menunjukkan bahwa metode ini lebih efektif dalam menentukan handphone yang dapat sesuai berdasarkan kriteria dibandingkan dengan cara manual. Pengertian dan pelajaran yang diambil untuk skripsi. Permasalahan muncul ketika perkembangan tersebut tidak diiringi dengan adanya sistem yang mendukung di dalam pemilihan handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria masing-masing pengguna. Sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan handphone menggunakan metode Simple Additive Weighting adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu calon pembeli handphone dalam memilih handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria. Pada sistem ini, pengguna akan memberi bobot pada kriteria utama, yaitu harga, brand, depresi, RAM, kamera, layar, baterai, dan fitur. Pemberian bobot harus dengan total 100%. Berdasarkan bobot yang diberi, user mendapatkan hasil berupa 3 handphone yang direkomendasikan sistem. Tujuan skripsi adalah membangun sistem yang dapat membantu calon pembeli dalam memilih handphone berdasarkan kriteria yang diinginkan. Pengertian metode yang diambil. Metode Simple Additive Weighting SAW seiring juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan
terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut Fishbone 1967, Marx Cremon 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan SPU ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagian cara membangun sistem pendukung keputusan pemilihan handphone menggunakan metode SAW berbasis web. 2. Apakah sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat mempermudah pengguna dalam menentukan handphone yang tepat dan sesuai kriteria pengguna? Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi sebagai berikut. 1. Studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mencari literatur atau pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu mempertegas teori-teori yang ada serta memperoleh data yang sesungguhnya. 2. Analisis. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan spesifikasi tentang sistem pendukung keputusan pembelian handphone serta melakukan analisis terhadap masalah yang ada. 3. Perancangan. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan perancangan terhadap sistem yaitu use case diagram RDFD dan interface yang akan dibangun berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan komponen-komponen sistem pendukung keputusan yang meliputi subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen model, subsistem perangkat lunaknya, penyelenggara dialog, dan subsistem manajemen berbasis pengetahuan. 4. Implementasi. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan implementasi rancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman PHP. 5. Pengujian. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan benar dan dengan menggunakan kuesioner. 6. Analisis hasil. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui apakah sistem mampu mengambil keputusan dalam pembelian handphone dengan menerapkan metode SAW, yaitu dengan cara pengisian kuesioner oleh responden dengan cara mengukur 3 kriteria utama, yaitu berdasarkan kemudahan yang diberikan oleh sistem, akurasi hasil yang diberikan sistem, dan penampilan interface yang ditampilkan oleh sistem. Hasil dari kuesioner tersebut akan menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat mempermudah pengguna dalam menentukan handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria pengguna dan telah membantu calon pembeli secara efektif mendapatkan handphone yang tepat dan sesuai kebutuhan. 7. Penyusunan laporan. Metode ini dilaksanakan dengan membuat laporan hasil analisis dan perancangan. Cukup sekian penyampaian saya, kurang dan dengarnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.